Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Jumatul Nisa. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, prodi S1 Farmasi Ahli Jenjang. Adapun alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kimia klinik. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu poin mengenai definisi kimia klinik, kedua spesimen darah, ketiga spesimen sperma, keempat spesimen feses, kelima spesimen urin, dan keenam spesimen sputum. Langsung saja kita masuk ke pembahasan poin utama yang mengenai definisi kimia klinik. Kimia klinik di sini merupakan aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Kimia klinik juga merupakan ilmu yang membahas berbagai jenis zat kimia yang terdapat di dalam darah, serum, urin, dan cairan lambung serta feses. Penerapan metode laboratorium kimia ini berfungsi sebagai mendiagnosis penyakit, kontrol penyakit, pengobatan penyakit, dan pencegahan penyakit. Laboratorium merupakan tempat prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari pasien. Sampel dapat berupa urin atau air kencing, feses atau tinja, sputum atau dahak, darah, dan sperma. Di sini terdapat dua pelayanan kesehatan. Yang pertama itu laboratorium klinik, yang dimana laboratorium klinik merupakan pelayanan kesehatan yang mengupayakan penyembuhan atau pengobatan penyakit. Sedangkan laboratorium kesehatan ini merupakan pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kesehatan dan pencegahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin kedua, yaitu spesimen darah, di mana tujuan pemeriksaan spesimen darah yaitu untuk mendeteksi adanya penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi juga apakah adanya racun, mengetahui efek obat, serta kondisi kesehatan pasien. Cara pengambilan spesimen darah yaitu yang pertama darah kapiler. Untuk pengambilan darah kapiler untuk orang dewasa diambil pada ujung jari atau daun anak telinga. Yang kedua itu untuk bayi diambil pada tumit atau ibu jari kaki. Pengambilan darah kapiler dengan cara yang pertama itu dioleskan kapas beralkohol 70% dan dibiarkan kering. Yang kedua, pada bagian yang akan ditusuk itu dipegang agar tidak bergerak, lalu ditekan sedikit agar tidak terlalu nyeri. Yang ketiga itu tusuklah memakai lancet steril. Yang keempat, setelah itu darah ditampung. Yang kedua di sini darah vena, di mana pengambilan untuk orang dewasa itu diambil vena dalam fossa cubiti. Sedangkan kalau bayi diambil pada sanus sagittalis superior. Selanjutnya, adapun penanganan yang dapat diperhatikan pada sampel spesimen darah yaitu suhu, cuaca, pelayanan, pengemasan, dan transfusi. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan darah yaitu diabetes mellitus, kolesterol, malaria, dan tifoid. Sekarang saya akan membahas mengenai diagnosis dari diabetes mellitus, yaitu dilakukan pemeriksaan darah berupa glukosa plasma minus waktu. Yang kedua, glukosa 2 jam per prandial. Yang ketiga, tertoleransi glukosa oral. Pencetusnya berupa genetik, berat badan, makanan, dan pola hidup. Adapun keluhannya yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil, sering merasa lapar, turunnya berat badan, kelelahan, dan penglihatan menjadi kabur, menurunnya tingkat penyembuhan luka. Pengobatannya yaitu
jika tanpa obat, maka dianjurkan diet dan melakukan olahraga secara teratur. Jika menggunakan obat, maka obat yang akan digunakan itu antihiperglikemia oral dan insulin. Selanjutnya pada poin spesimen sperma, yaitu sperma bisa disebut juga dengan spermatozoa, di mana spermatozoa atau sperma merupakan sel gamet dari laki-laki dengan ukuran panjang 50-60 mikron. Spermatozoa ini dihasilkan oleh testis dan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria. Cara memperoleh spesimen sperma yaitu yang pertama itu masturbasi. Metode pengeluaran yang sangat dianjurkan oleh dokter yaitu metode masturbasi. Tindakannya itu berupa menggosok kemaluan laki-laki berulang sampai terjadi ketegangan dan dari klimaks, yaitu coitus interruptus, di mana dilakukan dengan cara menyela atau menghentikan hubungan akan keluar sperma. Tapi cara ini kurang baik karena hasil itu kurang dapat dipertanggungjawabkan, apalagi jika hasilnya jumlah spermatozoanya itu di bawah kriteria normal, yang yaitu coitus chondomatos, di mana pengeluaran sperma dengan cara memakai kondom untuk menampung ini, tapi tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan karena kondom mengandung zat bahan yang dapat mematikan atau membunuh spermatozoa. Keempat itu vibratos, di mana vibratos ini merupakan alat yang terbuat dari plastik dengan permukaan halus dan digerakkan dengan baterai yang menghasilkan getaran lembut. Apabila alat ini ditempelkan ke penis, dia akan menimbulkan rasa masturbasi. Yang kelima itu reflux pasca sanggama, di mana pemeriksaan sperma yang telah ke vagina. Tetapi cara ini tidak dianjurkan karena sperma sudah tercampur dengan sperma dan akan kemungkinan hasil tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu pengawetan sampel menggunakan fresh drying dengan cara diseleksi dengan cara swim up, di mana dengan menempatkan cairan semen pada bagian dasar tabung yang berisi medium dan spermatozoa, terus dibiarkan berenang ke permukaan medium. Setelah mencapai permukaan medium, diambil menggunakan pipet mikro, lalu dimasukkan ke tabung 0,5 mili untuk dibekukan pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, hasil fresh drying ini disimpan di dalam desikator dengan suhu 4 derajat Celcius selama seminggu. Cara pengambilan spesimen sperma yaitu yang pertama puasa seksual selama 2-7 hari. Yang kedua, wadah tidak terbuat dari logam, plastik, atau karet, dan serta harus steril dan bersih. 3. Pemeriksaan maksimal 1 jam dan tempat penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma yaitu yang pertama leukositospermia, di mana kondisi ini terjadi jika ditemukan banyak sel darah putih di air mani. Yang kedua, neurosospermia, di mana kondisi ketika
di dalam air mani mati dan tidak melakukan pergerakan. Yang ketiga, teratospermia, ketika bentuk sperma ini tidak normal, seperti memiliki kepala atau ekor lebih dari satu. Pengobatannya itu yang pertama berhenti merokok, yang kedua olahraga teratur, yang ketiga kurangi mengkonsumsi alkohol, dan keempat batasi penggunaan. Itu keluhan yang biasa terjadi karena di mana merupakan tidak ada sperma, dan kedua oligospermia, rendahnya jumlah sperma. Yang ketiga astenospermia, di mana yang merupakan presentase sperma motil di bawah normal. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, mana yang merupakan spesimen feses. Spesimen feses ini pengambilannya bertujuan sebagai bahan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kuman. Kuman tersebut seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, dan Shigella. Terus indikasi pemeriksaannya itu pertama adanya diare dan konstipasi, kedua adanya gangguan pencernaan dan adanya icterus, darah dalam tinja, dan penyakit gastrointestinal. Syarat dalam mengumpulkan feses yang pertama itu tempat harus bersih, kedap bebas dari urin. Yang kedua, pasien dilarang menggunakan barium bismut minyak dalam. Yang ketiga, diambil dari bagian yang mungkin paling kelainan. Yang keempat, diperiksa selama 30-40 menit setelah sampel diambil. Selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan sampel ini feses tahan kurang lebih 1 jam pada suhu ruang. Apabila 1 jam atau lebih, gunakan media transport. Ketiga, penyimpanan di bawah 24 jam pada suhu ruang, sedangkan di atas 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Waktu pengambilan feses ini dilakukan setiap sehat adanya gejala awal. Alat pengambilan sampel feses ini merupakan sarung tangan, spatel steril, vaselin, lidi, kapas steril, pot tinja, perlak, dan penguras. Prosedur pengambilan feses pada orang dewasa. Yang pertama, dijelaskan prosedur pada pasien dan diminta persetujuan tindakan. Yang kedua, menyiapkan alat. Ketiga, pasien diminta untuk desinfeksi dan jangan sampai wadahnya itu kontak dengan. Yang keempat, cuci tangan dan pakai sarung tangan, dan kelima, ambil feses menggunakan alat, lalu pindahkan ke dalam wadah, pupuk, dan pos. Terus dilakukannya observasi warna, konsentrasi, lendir darah, telur cacing, dan cahaya, dan adanya parasit pada sampel. Yang terakhir, beri label pada wadah, spesimen, dan kirim lab. Dan selanjutnya itu prosedur pengambilan feses pada orang dewasa yang tidak mampu deteksi sendiri, mana dengan cara yang pertama memakai handspoon. Yang kedua, jari telunjuk ini dibaluri dengan vaselin lalu dimasukkan ke dalam anus. Setelah itu arahkan ke atas, diputar ke kiri atau ke kanan sampai teraba tinja. Setelah tinjanya teraba, dikeluarkan perlahan lalu dimasukkan ke dalam wadah. Adapun pengambilan feses pada bayi, prosedurnya itu sama dengan prosedur pengambilan feses pada orang dewasa. Tetapi yang bedanya di sini cuma kalau
mulai dipantau melalui pokoknya saja. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel spesimen feses yaitu eh, gangguan hati dan pankreas. Di sini otomatisnya yaitu diagnosa. Diagnosanya itu ditemukannya cacing setelah muntah, batuk, atau setelah buang air besar. Gejalanya itu pada fase awal akan terjadi menetasnya telur cacing yang akan menyebabkan demam, batuk kering, nafas pendek berlangsung selama 21 hari. Fase lanjut yaitu akan terjadi larva akan berkembang menjadi dewasa, di mana akan berdampak sakit perut, mual, muntah, diare, dan timbulnya darah pada ginjal. Pengobatannya itu jika dokter menyarankan operasi, maka infeksi cacing itu sangat berat. Tetapi jika disarankan hanya meminum obat yang akan dikonsumsi itu seperti albendazol, pemesin, dan mebendazol. Poin spesifik. Di sini, urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang akan dikeluarkan oleh tubuh melalui saluran ini. Adapun tujuan pemeriksaan spesimen urin yaitu untuk tes kehamilan, mengetahui adanya zat asing, perkembangan penyakit, melakukan diagnosa penyakit, mendeteksi gejala penyakit, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk urin 24 jam, pada hari pengumpulan pasien harus membawa urin pagi pertama. Yang kedua, catat tanggal dan waktunya. Yang ketiga, keesokan paginya tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat pada wadah, pengumpulan urin dihentikan. Yang keempat, spesimen urin sebaiknya didinginkan. Pengambilan sampel urin Lancet pada wanita dan pria itu urin dikeluarkan, tetapi aliran urin yang pertama bukan itu yang diambil, tetapi aliran urin yang selanjutnya itu baru ditampung dalam wadah steril yang telah disediakan. Adapun penanganan urin yang telah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika lebih dari 2 jam akan terjadi kontaminasi dan dapat mengubah struktur dan morfologinya, entah itu positif ke negatif atau negatif ke positif. Dan diletakkan pada refrigerator pada suhu 40 derajat Celcius. Pengawetan sampel urin dapat berubah diakibatkan terjadinya penundaan pemeriksaan sehingga bakteri berkembang biak dan akan mempengaruhi hasil. Pengawetan dapat dilakukan dengan metode rutin, yaitu pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius yang dapat mengurangi pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Pengawetan bahan kimia juga dapat dilakukan secara kimia yang bersifat bakterisidal, menghambat kurase dan mengawetkan unsur-unsur bentuk sedimen. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen urin ini yaitu infeksi saluran kemih atau biasa disebut ISK. Dokter biasanya merekomendasikan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan urin atau kultur urin untuk menentukan jenis bakteri dalam urin agar dokter dapat merekomendasikan antibiotik yang terbaik. Selanjutnya, pengobatan untuk infeksi saluran kemih dapat diobati dengan obat-obatan yang tergantung pada
jenis bakterinya yang terdapat pada urin. Untuk infeksi sederhana itu diberikan antibiotik oral atau minum untuk membunuh bakteri seperti obat ampicillin, levofloxacin, ceftriaxone, ciprofloxacin, dan metronidazole. Keluhan yang biasa terjadi yaitu urin tampak keruh, rasa terbakar pada area atau tempat keluarnya urin saat buang air kecil, sering merasa buang air kecil, sering buang air kecil dan dalam jumlah sedikit, nyeri pada pinggul, serta urin berwarna atau kecoklatan. Faktor-faktor pencetus ISK yaitu yang pertama, tidak membersihkan kelamin dengan benar. Yang kedua, kurang mengkonsumsi air putih. Yang ketiga, penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai poin terakhir, yaitu spesimen sputum, di mana sputum merupakan lendir yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea. Mungkin dibatukan atau dimuntahkan serta ditelan. Adapun pengambilan spesimen sputum ini dilakukan dengan cara yang pertama, pengambilannya itu dilakukan di tempat yang terbuka dan jauh dari keramaian. Yang kedua, pasien dalam keadaan posisi berdiri atau duduk agak condong ke depan. Terus yang ketiga, pasien dimintai kumur sebelum pengambilan sampel. Yang keempat, pasien menarik napas dalam-dalam, kemudian batukan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak yang dibatukan itu keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Nah, terdapat 3 waktu pengambilan spesimen sputum, di mana yang pertama yaitu dahak malam, yang merupakan dahak yang dikumpul selama 24 jam. Yang kedua, dahak pagi, yang dimana dahak yang dikeluarkan pada penderita pada waktu pagi. Yang ketiga, dahak sewaktu, merupakan dahak yang dihasilkan pada setiap kunjungan. Adapun pengawetan sampel yaitu semua spesimen harus dikirim segera ke laboratorium, karena bila hal tersebut tidak dapat dilakukan, sampel dapat disimpan di lemari es pada suhu 2-8. Penyakit yang berhubungan sampel itu pertama, TB paru atau tuberkulosis paru. Kedua itu pneumonia, yang ketiga bronkitis, yang keempat tipes paru. Tuberkulosis paru di sini merupakan penyakit yang menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Adapun tanda dan gejala umum dari tuberkulosis paru yaitu batuk yang terus-menerus, serta berdahak dan terjadi selama 3 minggu atau lebih. Kedua, terjadinya sesak nafas yang membuat dada nyeri dan kelelahan. Yang ketiga, badan berkeringat pada malam hari tanpa disertai demam. Keempat, meriang selama lebih dari sebulan. Diagnosisnya ini pemeriksaan dahak dilakukan secara mikroskopik, langsung diambil secara 3 kali berturut-turut. Faktor pencetusnya yaitu dapat ditularkan melalui udara, seperti orang yang menderita itu batuk, bersin, berteriak, bahkan bernyanyi. Terdapat 4 faktor
penentu terjadinya penyebaran penyakit, di mana yang pertama daya tahan tubuh menurun sehingga tingkat penularan dapat meningkat. Yang ketiga faktor klinis, yang keempat faktor lingkungan, yang kelima kontak. Adapun pengobatan dari penyakit tuberkulosis paru yaitu dilakukan terapi pengobatan. Penyakit TB aktif diobati dengan terapi kombinasi yang terdiri atas 3 atau lebih dengan jumlah 4 obat. Obat yang biasanya 4 selama terapi, pasien diberikan isoniazid, rifampicin, pyrizinamid, dan ethambutol. Selama 2 minggu itu diberikan yang merupakan fase aktif. Kemudian terapi dilanjutkan dengan pemberian isoniazid, dan rifampicin selama 4 bulan lagi. Yang biasa itu disebut dengan itulah tadi pembahasan saya mengenai klinik. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.